sebanyak 60-90% air tawar dunia terkunci di dalam lapisan es benua Antartika. Sahabat R2 Indonesia, sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma pengen ingatkan, raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk merebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton, teman-teman. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat R2 Indonesia. Jumpa lagi bareng saya Diki Marsaid. Hari ini kita akan masuk di segmen info asik. Tapi sebelum kita pembahasan soal info asik, saya ingatkan untuk Anda semua untuk jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng kuning di bawah ini agar kita bisa memberikan video menarik untuk Anda. Hai sahabat R2 Indonesia, kali ini di info asik kita akan membahas salah satu benua yang paling jauh di ujung dunia yang memiliki suhu yang sangat dingin dan memiliki es yang sangat abadi. Nah, di sana suhunya sangat rendah sehingga sangat sulit untuk manusia tinggal di sana. Coba kalian tebak, kita akan bahas benua apa? Apakah kita akan bahas benua yang kalian sudah tahu? Menurut kalian apa? Benua Antartika? Betul sekali. Kita akan membahas beberapa info asik dan menarik seputar benua Antartika. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kalian harus tahu dulu, dilansir dari laman Auro Expedition Jumat 2 Juli 2021, Antartika yang ada di Kutub Selatan memiliki wilayah berupa lapisan es seluas 14 juta kilometer persegi yang begitu besar, pasti sangat besar. Dan kira-kira fakta menarik apa yang kita bisa bahas hari ini soal benua Antartika yang terletak di Kutub Selatan? Langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, sebagian besar di benua Antartika adalah air tawar. Tahukah kamu bahwa semua yang ada di Antartika itu adalah air tawar yang sangat banyak banget, sehingga sangat mengejutkan bahwa sebagian besar air tawar di dunia berasal dari benua Antartika. Kita pasti tidak percaya dikarenakan benua tersebut dipenuhi dengan es dan salju, tetapi faktanya sebanyak 60-90% air tawar dunia terkunci di dalam lapisan es benua Antartika. Lapisan es Antartika adalah yang terbesar di bumi. Hanya 1% wilayah Antartika yang bebas es secara permanen. Jika es ini mencair, diperkirakan permukaan laut global akan naik sekitar 60 meter. Dan yang kedua, fakta menarik dari benua Antartika, sebenarnya benua tersebut adalah sebuah gurun. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa Antartika dikatakan sebuah gurun, namun secara teknis gurun yang tidak harus panas atau berpasir, tetapi pastinya gurun yang harus menerima sedikit curah hujan tahunan. Dan kalian tahu nggak, di kutub itu, di Kutub Selatan tentunya, rata-rata curah hujan tahunan selama 30 tahun terakhir hanya 10 mm, atau rendahnya rata-rata curah hujan menjadikannya gurun kutub ini dipenuhi dengan es daratan. Dan yang ketiga, info menarik soal benua Antartika, setelah kalian tahu bahwa itu adalah air tawar dan adalah sebuah gurun, yang ketiga, Antartika pernah sehangat Melbourne di Australia. Cuaca Melbourne di sore hari suhunya itu bisa hangat sampai hingga plus 17 sampai plus 18 Celcius, titik embun plus 11 Celcius, rasio suhu dan kecepatan angin dan kelembapannya sangat nyaman. Curah hujan yang tidak diharapkan, sedikit hembusan angin bertiup dari selatan dengan kecepatan 11 km per jam di langit tentunya. Sedangkan di malam hari, suhu Antartika udaranya turun menjadi plus 14 atau plus 16 Celcius. Titik embun menjadi plus 11, 51 derajat Celcius,
rasio suhu kecepatan angin dan kelembapannya sangat nyaman. Di beberapa tempat akan sedikit hujan, dianjurkan untuk membawa payung dan sedikit hembusan angin bertiup dari selatan ke barat dengan kecepatan 4-7 km per jam. Sesungguhnya, ini sangat mengejutkan para peneliti di luar sana bahwa benua Antartika pernah sangat Melbourne. Para peneliti memperkirakan 40 hingga 50 juta tahun yang lalu, suhu di Antartika mencapai 17 derajat Celcius. Mereka juga menemukan fosil yang menunjukkan Antartika pernah ditutupi hutan hijau dan dihuni oleh dinosaurus. Dan yang keempat, fakta menarik soal Antartika. Antartika adalah salah satu daerah yang paling cepat panas di bumi. Kamu bisa bayangkan daerah sedingin itu dengan banyak es, itu termasuk daerah yang paling cepat panas. Kenapa bisa begitu? Kita ketahui bersama, Antartika adalah daratan yang dipenuhi dengan es. Lantas mengapa Antartika bisa menjadi salah satu daerah yang paling cepat panas? Di bumi itu dikarenakan suhu yang terus meningkat setiap tahunnya. Dan di Antartika itu diketahui semenanjung Antartika adalah salah satu daerah yang paling cepat panas di bumi. Dalam 50 tahun terakhir, suhu rata-rata di semenanjung Antartika telah meningkat 3 derajat Celcius atau 5 kali lipat dari peningkatan rata-rata bumi. Dan kalian penasaran kenapa bisa panas? Itu kita akan uji bareng-bareng. Dan untuk yang kelima, di Antartika itu tahukah kamu? Tidak ada yang namanya waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, dan waktu Indonesia bagian tengah. Di Antartika tidak ada zona waktu di Antartika. Jadi, jika Antartika tidak memiliki zona waktu, lantas bagaimana cara kita menentukan siang dan malam? Dan itu mengapa bisa terjadi? Karena di Antartika, kutub selatan garis bujurnya memberi kita zona waktu yang berbeda. Di seluruh dunia, semuanya bertemu dalam satu titik. Para ilmuwan yang bekerja di Antartika umumnya tinggal di zona waktu negara yang tempat mereka berangkat. Dan yang keenam, di Antartika semua jalan adalah utara. Wah, penasaran kenapa seperti itu? Mengapa jika kita berada di Antartika semua jalan adalah utara, sedangkan kita berada di kutub selatan? Itu dikarenakan jika Anda berdiri di kutub selatan, berarti Anda berada di titik paling selatan di bumi. Dan kemanapun Anda melihat, Anda akan melihat utara. Lalu mengapa semenanjung Antartika dikatakan sebagai Antartika Barat atau bahagian langsung Australia dikatakan sebagai Antartika Timur? Ini merujuk daripada garis meridian utama atau garis imajiner yang melewati Greenwich, Inggris pada 0 derajat bujur jika Anda berdiri di kutub selatan yang menghadap ke Greenwich. Semua yang ada di sebelah kiri Anda adalah Antartika Barat, dan yang di sebelah kanan Anda adalah Antartika Timur. Dan yang ketujuh, ini yang paling seru nih. Di Antartika ada gunung berapi aktif. Apakah di gunung berapi aktif itu ada makhluk aneh? Kita akan bahas nanti. Tapi siapa sangka di Antartika seluruh daratannya hampir dipenuhi dengan es. Ternyata terdapat 2 gunung berapi yang aktif. Itu adalah Gunung Erebus dan gunung berapi di Dissection Island, sebuah kaldera vulkanik di Kepulauan Shetland Selatan. Kepulauan Shetland Selatan sendiri gugusan pulau yang terletak sekitar 120 km di sebelah utara semenanjung Antartika dengan luas wilayah 3.687 km. Berdasarkan Traktat Antartika pada tahun 1959, kepulauan ini tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun, hanya dapat dimanfaatkan untuk tujuan non-militer. Dan yang kedelapan, ini agak seru juga sih. Di Antartika itu ada air terjun, namanya air terjun darah. Apakah terbuat dari darah? Sangat mengejutkan bahwa terdapat air terjun darah di Antartika. Kalian pasti bertanya-tanya, apakah itu darah manusia, darah hewan, atau apa? Darah mungkin dari makhluk yang mitologi. Tentu saja bukan. Itu adalah air yang mengalir dari glaser yang berasal dari danau subglasial yang tinggi garam dan besinya teroksidasinya sehingga ketika bertemu dengan oksigen warnanya akan menjadi merah. Dan tentunya air berwarna merah mencolok itu akhirnya dinamakan sebagai air terjun darah di Antartika. Air terjun darah atau blood falls sendiri ditemukan tahun 1911 oleh ahli geologi Australia
Dan perlu diketahui bahwa fenomena air terjun darah atau blood falls ini bukanlah suatu fenomena yang supranatural, melainkan fenomena yang nyata. Ingat, jangan dikaitkan dengan supranatural. Tidak banyak glacier yang memiliki air asin, terlebih lagi yang berwarna merah. Dan yang kesembilan, Antartika ada sebuah perjanjian. Saat pertama kali ditemukan di tahun 1820, Antartika adalah salah satunya benua tanpa penduduk asli. Beberapa negara pun dengan cepat mengklaim Antartika adalah bagian dari negara mereka. Seketika para negara itu mengklaim benua tersebut, ketegangan meningkat. Semua orang sepakat tentang resolusi damai pada bulan Desember tahun 1959. 12 negara menandatangani perjanjian Antartika yang mengatur benua itu untuk perdamaian dan penelitian ilmu pengetahuan. Sejak saat itu, 41 negara lainnya ikut menandatangani perjanjian dan berpartisipasi dalam pertemuan tahunan. Yang ke-10, ini yang menarik nih. Debu berlian ada di udara. Berlian? Ya, ini benar. Yang kalian dengar ini, di Antartika itu ada sebuah debu yang disebut debu berlian di udara. Meski curah hujan di Antartika atau kutub selatan sangat rendah, tetapi keajaiban meteorologi terjadi dan debu berlian adalah salah satunya. Debu berlian terbuat dari kristal es yang kecil yang mengendap dari udara lembab di dekat permukaan bumi. Pembentukannya, debu berlian ini memerlukan suhu yang sangat dingin tentunya. Biasanya kurang dari minus 13 derajat Celcius. Ketika udara sangat dingin, uap air akan selalu hadir mengembun untuk membentuk kristal es. Hari ini, hal ini nih yang paling seru, sering terjadi di Antartika dan Arktik. Jadi, kalau kalian tahu, debu berlian ini terjadi di mana saja dengan suhu di bawah titik beku. Debu berlian di daerah kutub dapat terus berlangsung selama beberapa hari dan tanpa berhenti. Dan itu adalah 10 info asik tentang benua Antartika. Kalau kalian suka video ini, saya harapkan untuk komen di bawah dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe kita, jangan lupa like dan nyalakan lonceng di bawah ini. Dan yang pastinya saya ingatkan untuk jangan lupa ikutan giveaway total 1 miliar dari kita. Saatnya saya pamit undur diri. Saya Diki Marsaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat R2. Bye-bye. Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan untuk dapat video update terbaru, untuk jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Plus nyalakan lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi teman-teman.